Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-hadi ila dinil haqq, al-hadi ila sabilir rasyad. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kelonggaran waktu, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk mendatangi masjid yang mulia ini untuk menunaikan sholat Jumat. Oleh karena itu, atas nikmat-nikmat yang jika kita menghitungnya bilangan tidak akan ada batasnya, merupakan satu keniscayaan bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya. Mensyukuri dengan cara memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal-amal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita, waktu kita, mari kita gunakan untuk melaksanakan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan pengejawantahan dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya mengucap alhamdulillah, tetapi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus diejawantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita abai, kita lalai, tidak menyadari betapa banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya mengantarkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan marilah kita senantiasa berdoa, semoga kita senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karenanya mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian
agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Amal soleh yang kita lakukan hakikatnya adalah amal soleh untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dinisbatkan kepada orang-orang yang beriman. Betapa banyak firman-firman Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang ini menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya apa yang kita tekadkan di dalam hati kita. Iman itu harus diejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagi orang-orang yang sehari-harinya berprofesi melakukan perniagaan, iman harus diwujudkan dalam bentuk la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Kalau engkau beriman, engkau melakukan perniagaan, jangan sekali-kali kamu melakukan perniagaan dengan cara-cara yang batil. Pastikan bahwa perniagaan yang kamu lakukan adalah perniagaan yang didasari kerelaan di antara pihak-pihak yang melakukan perniagaan atau transaksi. Dan tidak ada boror di dalamnya bagi diri kita dan juga bagi orang yang lain. La boror wala dirar. Begitu pula iman harus diejawantahkan bagi orang yang mengucapkan janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kalau kita sudah mengucapkan janji, kalau kita sudah mengucapkan kalimat-kalimat, maka orang yang beriman adalah orang yang selaras apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Begitu pula banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa iman itu harus diejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jika engkau beriman, pastikan senantiasa kita menghormati tamu-tamu kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman harus ditunjukkan. Orang yang di dalam bermasyarakat itu saling menghargai. Bukanlah orang yang beriman jika tetangga kita merasa tidak aman dengan keberadaan kita. Begitu pula di dalam satu hadis Rasulullah SAW yang akan menjadi tema khutbah pada siang hari ini. Orang yang beriman adalah orang yang menjaga lisannya. Hanya kata-kata yang baik yang terucap dari lisannya. Dan jika tidak mampu untuk berucap kata-kata yang baik, maka sebaiknya diam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memastikan bahwa kata yang terucap dari mulut kita adalah kata-kata yang baik. Dan jika engkau tidak bisa melakukannya, diam lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada pilihan untuk diam ataukah mengucapkan kalimat, mengucapkan lafaz, menyatakan satu ungkapan-ungkapan. Oleh karena itu, sebaiknya apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW menjadi timbangan bagi kita. Hanya kata-kata yang terucap dari mulut kita yang baik. Dan seandainya kita tidak mampu melakukannya, maka lebih baik diam. Terlebih lagi bagi orang-orang
yang punya panggung untuk kemudian berbicara di depan umat, di depan orang banyak. Khotib, pimpinan lembaga, pimpinan perguruan tinggi, pemimpin pemerintahan. Maka apa yang diucapkan akan menjadi asupan bagi orang yang mendengar. Sebagaimana ahli hikmah menyampaikan, al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'ina. Ungkapan-ungkapan adalah asupan atau makanan pokok bagi sekelompok orang yang mendengarkan. Maka jika yang terucap dari kalimat orang yang punya panggung, punya kesempatan, punya otoritas untuk berbicara di hadapan orang banyak adalah kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang tidak menyemangati, maka akan menjadi asupan yang buruk bagi orang yang mendengarkan. Oleh karena itu, pastikan bagi mereka yang punya otoritas kesempatan untuk berbicara di hadapan orang banyak, pastikan bahwa mereka menjaga lisannya. Karena ibarat makanan yang kita makan, maka setiap kata yang diucapkan itu akan juga menjadi energi, menjadi asupan bagi orang yang mengatakannya maupun bagi orang yang mendengarkannya. Al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'in. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an yang saya kutip di dalam pembukaan khutbah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Imam Baydhawi di dalam tafsir Asrarut Ta'wil wa Anwanut Tanzil mengatakan yang dimaksud dengan qulu qaulan sadida adalah ucapan yang dengannya kebenaran ditegakkan. Bisa jadi apa yang kita ucapkan dalam rangka untuk menegakkan kebenaran tidak disukai oleh orang atau bahkan menimbulkan konflik di antara kita, menimbulkan konflik di antara sesamanya. Tetapi karena itu merupakan keharusan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, maka kita hendaknya tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan apa yang seharusnya, meskipun berimplikasi pada adanya konflik atau tidak disukai oleh sesama, tidak disukai oleh teman kita, rekan kita, sejawat kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bahwa jika engkau melihat kemungkaran, maka hendaknya engkau mengubah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Tapi jika engkau tidak mampu, maka hendaknya engkau berusaha untuk mencegah kemungkaran itu dengan lisanmu. Jika engkau tidak mampu, maka kamu ubah kemungkaran itu dengan hatimu. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Sekali lagi, Imam Baydhawi mengingatkan di dalam tafsir qulu qaulan sadida adalah ucapan-ucapan yang dengannya kebenaran ditegakkan dengan segala konsekuensinya. Katakanlah benar adalah benar, salah adalah salah. Ya meskipun itu pahit didengarnya, meskipun itu pahit untuk diucapkan atau didengarkan oleh orang yang mendengarkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yalqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Hadis ini mengingatkan kepada kita, bisa jadi kita menganggap remeh lafaz, kalimat, ucapan, ungkapan yang kita ucapkan sehari-hari. Umpatan, kata-kata pisuhan, kata-kata
yang tidak baik, yang kita anggap biasa saja. Dari hadis tadi kita diingatkan, bisa jadi yang kita anggap remeh itu yang nanti akan mengantarkan kita ke neraka jahanam. Tetapi kalimat yang sederhana, kalimat baik, meskipun satu kata yang barangkali kita anggap remeh ketika kita mengucapkan, bisa jadi itu mengantarkan kita kepada ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga di dalam khutbah yang singkat ini bisa menjadi pengingat bagi saya khususnya dan juga jamaah pada umumnya, agar senantiasa menjaga kalimat, menjaga kata yang terucap dari mulut kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Innasyaitona yanzaghu bainahum. Innasyaitona kana lil insani aduwwan mubina. Ayat tadi mengingatkan kepada kita bahwa setan senantiasa ada di belakang kita. Maka kata-kata yang buruk yang terucap dari mulut kita disukai oleh setan. Dan ingatlah bahwa setan adalah musuh dari manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم دفع أن البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ittaqillaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha yadhkurkum. Was'alu min fadlihi yu'tikum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.